Amin Rais, Ketua Majelis Syuro, Ustadz Sambo, Pak Kabar, dan tanpa mengurangi rasa hormat, segenap pengurus Majelis Syuro dan lembaga tinggi yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati segenap pengurus DPP dan juga DPW, DPD hingga DPC Partai Umat seluruh Indonesia. Saya hormati pengurus Permata dan juga Garda Umat. Dan yang saya banggakan, seluruh kader dan simpatisan Partai Umat di seluruh Indonesia. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Kepada semua sahabatku di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat, selamat, dan selamat karena akhirnya Partai Umat lolos menjadi peserta pemilu 2024 maupun pemilu 2024. Marilah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan pertolongannya lah terbuka jalan bagi kita untuk melanjutkan perjuangan konstitusional ini, membangun perjuangan intraparlementer demi tegaknya keadilan dan runtuhnya kezaliman di negeri ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan, mulai dari pusat hingga kecamatan, yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal waktu, melakukan upaya yang terbaik, memberikan daya yang terbaik, mencurahkan pikiran yang terbaik, menginfakkan sebagian hartanya di dalam setiap usaha-usaha kita untuk menjadikan Partai Umat menjadi peserta pemilu 2024. Secara khusus, mari kita ucapkan terima kasih dan beri apresiasi kepada 60 orang yang telah berangkat ke NTT dan Sulawesi Utara untuk mengawal korban ulang di kedua wilayah tersebut. Mohon berdiri yang berangkat ke Sulawesi Utara dan NTT, mohon berdiri. Ayo mohon berdiri yang berangkat ke Sulawesi Utara dan NTT. Dari DKI, Banten, ayo. Belakang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang sangat singkat, hanya 2 hari. Jadi saya minta izin untuk memberi nilai A+. Sahabat-sahabat perjuanganku, bersama kita telah lalui jalanan-jalanan terjal yang tak mudah. Angin dan ombak tak selalu bersabar. Bahkan untuk menjadi peserta pemilu 2024, jalan yang kita tempuh lebih panjang dari yang lain. Saya ingin bertanya, hei pejuang jalan Allah, siapkah Anda untuk jalanan-jalanan terjal berikutnya? Siapkah Anda untuk perjuangan berikutnya? Oke, Allahu Akbar, merdeka. Mari kita song-song pemilu 2024 dengan penuh kesiapan memperhatikan hal-hal penting, baik yang menyangkut internal maupun eksternal Partai Umat. Yang sifatnya internal pertama, mari kita kembali mengingat dan senantiasa meluruskan niat kita di dalam perjuangan ini di Partai Umat. Insya Allah perjuangan yang kita tempuh ini adalah bentuk perwujudan dari tauhid kita, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjadi suatu gerakan nyata al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar
dan al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Dengan kata lain, niat kita berjuang di sini adalah satu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya Allah kita Partai Umat tidak cepat berpuas diri. Untuk itu kita akan melakukan evaluasi, penataan kembali, dan revitalisasi kepengurusan jika diperlukan. Mulai dari pusat hingga kecamatan, sehingga Partai Umat secara organisasi menjadi satu badan yang utuh, yang sinergis, yang modern dan efektif di dalam setiap upaya-upaya untuk merealisasikan rencana dan strategi. Yang ketiga, di dalam menyongsong pemilu 2024, Partai Umat insya Allah akan segera menyelenggarakan konsolidasi nasional untuk menyatukan langkah-langkah. Untuk itu, insya Allah kita akan menghemat rakernas di dalam waktu dekat, dan insya Allah kita akan adakan di tempat ini di Asrama Haji Pondok Gede. Insya Allah. Yang keempat, insya Allah Partai Umat adalah partai dengan kader-kader yang tahu atau berilmu, dan dia tahu kalau dirinya tahu. Untuk itu, insya Allah Partai Umat telah dan akan terus memberikan pendidikan dan penguatan internal untuk mencetak kader-kader yang berkarakter, yang berpolitik secara adil dan bermartabat, yang selalu menimbang dengan nilai-nilai moral dan agama. Yang kelima, Partai Umat insya Allah akan menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon legislatif dan kepala daerah mengikuti pileg dan pilkada pada pemilu 2024. Yang keenam, terkait pencapresan, kita mengikuti sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Amin Rais kemarin. Too early to tell. Terlalu pagi, terlalu dini untuk mengatakan siapa yang kita dukung. Mari seluruh kader Partai Umat, kita ajak segenap masyarakat Indonesia untuk lebih mendiskusikan terlebih dahulu kriteria-kriteria calon presiden ketimbang nama-nama. Tentu untuk menerbangkan pesawat kita perlu pilot dengan kriteria kemampuan pilot. Untuk menjalankan kereta api kita perlu masinis dengan kriteria dan kemampuan tertentu. Bayangkan jika kita memilih presiden hanya karena popularitas yang bisa diatur melalui survei tanpa mempertimbangkan kriteria, kita khawatir jangan-jangan nanti kita memilih masinis untuk menerbangkan pesawat. Selanjutnya, kita yang telah membangun perjuangan ini bersama sejak dari nol, seharusnya kita tidak serta-merta dengan mudah mendukung orang lain yang belum tentu tahu falsafah perjuangan Partai Umat. Mengapa kita tidak berpikir dan lihat di kanan kiri kita yang dekat? Jangan-jangan capres calon presiden dengan kriteria-kriteria yang kita cari tersebut sesungguhnya ada pada kader kita sendiri. Bukan saya ini, saya masih belum cukup umur 2024. Jadi mengapa tidak kita dengan segenap rasa percaya diri mengatakan inilah kader Partai Umat dengan kriteria A sampai Z dan insya Allah layak menjadi calon presiden Republik Indonesia. Bukankah kita telah belajar bahwa tugas kita adalah istiqomah berjuang dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Yang ketujuh, Partai Umat akan menambah organisasi sayap dan juga kantor perwakilan di luar negeri. Insya Allah setelah Permata dan Garda Umat, kita akan menambah organisasi sayap untuk tenaga medis, untuk dosen dan akademisi, dan lain sebagainya. Insya Allah kita juga akan membuka kantor perwakilan di luar negeri. Dimulai dari Malaysia yang insya Allah sudah siap deklarasi dan pelantikan, Turki dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang terkait
eksternal Partai Umat, yang pertama, kita akan memperluas dan mempererat jejaring silaturahim dengan segenap anak bangsa lainnya, baik dari partai politik lain, organisasi masyarakat, dan seterusnya. Sebagaimana kata-kata bijak, 1,000 friends are too few, one enemy is too many. 1.000 teman terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak. Partai Umat insya Allah akan membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan siapapun yang ingin melihat keadilan tegak gagah di negeri ini. Dan marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, insya Allah Partai Umat telah dan akan terus terjun ke masyarakat, memberikan kontribusi konkret yang menyasar kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat Indonesia. Hal tersebut termasuk di dalamnya adalah terkait pendidikan, kesehatan, advokasi hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, insya Allah Partai Umat akan menjadi motor bagi inkubasi dan diseminasi gagasan-gagasan segar yang menjadi embrio solusi terhadap berbagai macam permasalahan di negeri ini. Dalam hal ini, Partai Umat akan menginisiasi forum-forum diskusi terbuka yang akan melahirkan ide-ide cemerlang, yang matang, dan juga kegiatan-kegiatan yang menjadi trigger perubahan yang inovatif dan breakthrough. Sebagai penutup, saya mengajak Anda semua untuk mengingat kembali perjuangan reformasi 25 tahun yang lalu. Mengutip Thomas Power, seorang profesor dari Australia, yang mengatakan bahwa reformasi 98 adalah sebuah prestasi besar karena telah berhasil membawa perubahan di Indonesia. Prestasi-prestasi tersebut diantaranya adalah the withdrawal of the armed forces from the politics, penarikan angkatan bersenjata dari politik. The liberalization of the party system, sehingga kita sekarang punya sistem kepartaian yang tidak lagi dibatasi jumlahnya. Free and competitive elections, pemilu yang luber, jurdil, dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Proliferation of independent media, bertumbuhnya dengan cepat media-media yang independen. Kemudian legal and judicial reform atau reformasi hukum dan peradilan. Dan yang terakhir adalah, selanjutnya adalah expanded space for civil society, ruang yang semakin luas untuk masyarakat bersuara dan berekspresi. Yang terakhir, a vast decentralization program that devolve political power to elected local leaders. Jadi desentralisasi yang memberikan otoritas politik kepada kepala-kepala daerah. Lebih jauh lagi, di mata internasional, reformasi 98 diakui sebagai sebuah remarkable achievement, sebuah prestasi yang luar biasa, karena hal-hal yang saya sebutkan tadi dilakukan di tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia, baik secara etnis dan agama, dan terlebih di tengah-tengah krisis finansial yang melanda Asia. Indonesia bahkan dikatakan sebagai democratic outlier, contoh sukses demokrasi yang tak biasa. Tidak hanya di Asia Tenggara, namun juga secara global, yang pada waktu itu sedang mengalami democratic recession atau resesi demokrasi. Namun kalau kita lihat situasi nasional saat ini, bagaimana reformasi yang telah susah payah kita bangun 25 tahun yang lalu mengalami tidak hanya stagnasi, namun juga regresi. Grafiknya turun dan terus menurun di berbagai sendi kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, termasuk kebebasan berbicara dan berekspresi, dan lain sebagainya, semakin jauh panggang daripada api. Bahkan kita lihat telah terjadi katastrofi ekologi dan katastrofi resources di negeri ini. Artinya telah terjadi kehancuran ekologi dan kehancuran sumber daya alam kita yang semakin mengerikan. Kita tidak boleh diam saja, dan kita tidak boleh membiarkan ini terjadi begitu saja. Mari kita ajak segenap anak bangsa lainnya untuk bersama berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan
multidimensional di Republik ini. Dan dengan demikian, reformasi jilid 2 adalah agenda mendesak bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!